Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idul dan teman saya Fitriani dan Hamriani dari kelompok 3 mata kuliah manajemen siswa yang akan memaparkan materi tentang pengertian kedudukan zakat dalam Islam dan macam-macam zakat dan mustahiknya. Di sini kita akan membahas tentang 4 materi. Yang pertama, mengetahui dan memahami pengertian zakat menurut istilah dan bahasa. Terus yang kedua, mengetahui dan memahami kedudukan zakat dalam Islam. Yang ketiga, mengetahui dan memahami macam-macam zakat. Yang keempat, mengetahui dan memahami siapa yang termasuk golongan mustahik zakat. Baiklah, yang pertama materi tentang pengertian zakat yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Pengertian zakat terdiri atas 2, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Kata zakat berasal dari bahasa Arab, yaitu zakat, yang berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Sedangkan zakat dalam Islam adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang untuk disumbangkan kepada golongan yang berhak menerimanya. Golongan yang menerima zakat adalah mereka yang membutuhkan bantuan secara finansial. Biasanya ada pihak ketiga yang mengelola dan menyalurkan zakat yang disebut dengan amil zakat. Sehingga ketentuan mengeluarkan zakat diatur oleh Islam dalam rukun Islam yang ketiga. Jadi zakat juga termasuk dalam ibadah umat Islam. Pada dasarnya, zakat adalah harta yang disumbangkan kepada orang yang membutuhkan. Untuk itu, untuk berzakat bisa berupa uang tunai, hasil pertanian, hewan ternak, dan hasil bekerja. Selanjutnya, kedudukan zakat dalam Islam. Kedudukan zakat dalam Islam, yang pertama, zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Kedua, penyebutan kewajiban zakat dalam Al-Quran digandangkan dengan penyebutan kewajiban sholat dalam banyak ayat. Ketiga, zakat telah ada pada syariat orang-orang sebelum kita. Keempat, zakat adalah sifat khusus bagi orang-orang yang beriman. Kelima, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan rincian syariat zakat dalam hadis-hadis beliau dengan penjelasan yang sangat detail dengan jenis-jenis harta yang disakati, kadar zakat yang dikeluarkan, tempat-tempat penyaluran zakat, dan berbagai pembahasan lain. Keenam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang-orang yang meninggalkan zakat. Ketujuh, memurnikan zakat merupakan hal yang menyebabkan hamba dimasukkan ke dalam surga dan diselamatkan oleh api neraka. Dan yang terakhir, orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat boleh diperangi oleh pemerintah. Demikian penting kedudukan zakat dalam kehidupan seorang muslim hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuasaan kepada amil zakat untuk menarik zakat dari mereka yang wajib mengeluarkannya, bahkan bila perlu dengan memaksa. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh saudari Fitriani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Idul. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang macam-macam zakat. Nah, macam-macam zakat ada 2, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Pada dasarnya ada 2 jenis zakat menurut Islam, yaitu yang pertama zakat fitrah. Zakat fitrah hukumnya wajib dikeluarkan oleh seorang muslim pada bulan suci Ramadan menjelang hari raya Idul Fitri. Besaran zakat yang dikeluarkan adalah senilai 3,5 liter makanan pokok seperti beras, gandum, dan sejenisnya. Zakat ini bisa dibayarkan langsung berupa beras atau uang tunai senilai
3,5 liter beras tersebut. Zakat fitrah wajib ditunaikan pada bulan Ramadan selambat-lambatnya sebelum selesai pelaksanaan sholat Idul Fitri. Zakat yang dikeluarkan di luar waktu yang sudah ditentukan tidak termasuk ke dalam zakat fitrah, melainkan hanya dianggap sebagai sedekah biasa. Dan yang kedua, ada zakat harta atau zakat mal. Zakat harta atau zakat mal adalah zakat yang wajib dikeluarkan dari hasil pertanian, pertambangan, pelayaran, perniagaan, ternak, hingga emas dan perak yang dimiliki. Harta-harta ini wajib dikeluarkan setelah mencapai nisab atau jumlah tertentu dan haul masa 1 tahun kepemilikan. Setiap jenis harta memiliki nisab yang berbeda. Untuk hewan ternak seperti sapi, kuda, dan kerbau, nisabnya adalah 30 ekor. Artinya, semua orang memiliki 3 jenis, atau salah satu dari hewan-hewan tersebut sebanyak 30 ekor atau lebih, sudah dikenai kewajiban zakat. Untuk domba, nisabnya adalah 30 ekor, sementara unta ada 5 ekor. Itulah materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Hamriani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Fitriani. Baiklah, saya Hamriani. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dipaparkan oleh Saudari Fitriani pada slide sebelumnya terkait antara zakat fitrah dan juga zakat mal. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang ketentuan syarat yang harus dimiliki oleh zakat fitrah dan juga zakat mal, serta mustahik zakat. Nah, yang pertama, ketentuan syarat yang harus dimiliki oleh zakat fitrah dan juga zakat mal. Nah, zakat fitrah. Nah, ketentuan syaratnya yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, waktu pelaksanaannya yaitu pada saat terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan sampai sebelum khutbah Idul Fitri. Yang ketiga, zakat yang dikeluarkan berupa makanan pokok atau yang berada di wilayah setempat. Jika makanan yang berada di wilayah tempat tersebut berupa beras, maka itulah zakatnya dengan jumlah 2,5 kg. Selanjutnya, syarat zakat mal. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, hartanya merupakan milik pribadi dan menjadi hak penuh pemiliknya. Yang ketiga, sampai nisabnya atau jumlah minimum yang dikenakan zakat. Dan yang keempat, harta tersebut telah dimiliki genap 1 tahun. Kemudian slide selanjutnya ada mustahik zakat atau siapa yang termasuk dalam golongan yang berhak menerima zakat. Nah, di sini ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama, fakir. Nah, para fakir termasuk golongan utama yang berhak menerima zakat. Menurut Imam Syafi'i, fakir merupakan orang yang tidak memiliki harta benda atau mata pencaharian. Nah, keadaan ini terjadi secara terus-menerus atau dalam rentan waktu yang tertentu. Kemudian yang kedua, miskin. Berbeda dengan fakir, orang yang termasuk ke dalam kategori miskin adalah orang yang memiliki harta dan pekerjaan tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Kemudian yang ketiga, rigab. Rigab atau memerdekakan budak menjadi penerima zakat yang utama. Budak yang dimaksud adalah seorang muslim yang dijadikan budak, kemudian dibeli dari harta zakat dan dibebaskan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, garim. Garim adalah orang yang memiliki utang dan terdesak mencari pinjaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, baik itu kepentingan pribadi, sosial, maupun agama. Nah, ada 2 jenis garim. Yang pertama, garim limaslahati nafsihi, yang terlilit utang demi kepentingan atau kebutuhan pribadi. Yang kedua, garim lislahi sotil, yang terlilit utang karena mendamaikan manusia, suku, atau gabila. Yang kelima, mu'alaf. Mu'alaf adalah orang muslim yang imannya masih lemah tetapi memiliki pengaruh terhadap kaumnya atau sebutan bagi orang yang baru memeluk agama Islam. Kemudian yang keenam, fisabilillah. Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah demi mengharapkan ridha. Orang yang masuk dalam golongan ini, baik kaya maupun miskin, berhak mendapatkan zakat. Namun,
perlu diingat bahwa di masa kini, jihad fisabilillah tidak selalu berarti perang. Jihad seorang pelajar harus dilakukan dengan belajar giat untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, fisabilillah juga bisa berupa organisasi penyiaran dakwah Islam, proyek pembangunan masjid, dan kegiatan lain di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketujuh, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang Muslim yang melakukan perjalanan dan memerlukan uang untuk bekal perjalanannya. Orang yang masuk dalam golongan ini berhak menerima zakat sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yang terakhir, amil zakat. Jika mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat, maka amil zakat adalah badan yang dipercaya mengurusi zakat. Amil zakat adalah orang yang telah ditunjuk oleh seseorang pemimpin atau wakilnya dan ditugaskan untuk mengumpulkan zakat. Syarat menjadi amil zakat harus merdeka, laki-laki, dan muslim mukallaf. Amil boleh berasal dari orang miskin ataupun kaya. Jika ketujuh golongan sudah menerima haknya, maka amil berhak menerima zakat. Demikianlah pembahasan mengenai zakat yang dipaparkan oleh kelompok kami. Semoga kita semua sebagai umat muslim tidak melupakan kewajiban untuk membayar zakat. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.